Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afaqa alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa al-ulumu salasatun. Kemudian adapun ilmu itu ada 3 macam. Akliyun mahdun, yang pertama ilmu yang akli mahdu. Ilmu yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Ilmu yang rasional murni. Hanya cukup mengandalkan kecerdasan otak. La yahussu asy-syar'u alaihi, tidak mendorong apa syara alaihi atas akli mahdi, wala yandubu, dan tidak menganjurkan apa syara tidak menganjurkan syara ilaihi kepada akli mahdi. Contohnya kan hisab, seperti hisab, hitung, matematika, wal handasati, dan arsitektur, wan nujumi, dan ilmu perbintangan, wa amsalihi, dan semacamnya, minal ulumi, berupa ilmu-ilmu. Itu contohnya ilmu yang akli mahdi, akli murni, rasional murni. Fahiyah, maka adapun ilmu-ilmu tersebut, baina dhununin kadhibatin la'iqatin, berada di antara dugaan-dugaan bohong, sangkaan-sangkaan bohong yang layak. Wa inna ba'dadh-dhanni ithmun, sementara sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Wa baina ulumin sadiqatin la manfaata laha, dan antara ilmu-ilmu yang jujur yang tiada manfaat laha bagi ulum. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, kamu berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang murni bersifat rasional pada dasarnya tidak dianjurkan oleh syara, tapi perkembangannya sangat penting ya. Yang dimaksud ilmu nujum tidak sama dengan ilmu astronomi sekarang ya. Kalau ilmu hisab, ilmu astronomi sekarang itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan. Seperti gerhana bulan kemarin itu sudah diketahui oleh para pakar astronomi sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka sudah tahu dengan ilmu mereka. Walaisatil manfaatu fi syahawatil hadirati, dan tidak ada apa manfaat yang dimaksud, tidak ada pada keinginan-keinginan yang sekarang. Yang dimaksud manfaat di sini bukan manfaat dunia ya, manfaat akhirat. Wan ni'amil fakirati, dan nikmat-nikmat yang mewah. Fa innaha, sesungguhnya syahwat hadirah dan ni'am fakirah, faniyatun adalah binasa, dasyiratun juga binasa. Badinaf'u, bahkan adapun kemanfaatan yang dimaksud adalah sawabu daril akhirati, ada pahala kampung akhirat. Tapi banyak ilmu-ilmu dunia yang sangat dibutuhkan oleh agama. Wa nakliyun mahdun, nomor 2 adalah ilmu yang nakli mahdi. Kalau yang tadi ilmu yang rasional murni, ini adalah ilmu yang transmisional murni,
ilmu penukilan, transmisi, penukilan. Kal ahadits wa tafasiri, seperti hadis-hadis dan tafsir. Sudah barang tentu yang dimaksud hadis ini hadis riwayat. Demikian pula yang dimaksud tafsir adalah tafsir bil ma'thur, bukan hadis dirayah, bukan tafsir bil ma'qul. Karena kalau hadis dirayah dan tafsir bil ma'qul memerlukan kecerdasan otak. Jadi contohnya ilmu yang nakli mahdi seperti tafsir dan hadis. Wal khatbu fi amsalihha yasirun. Adapun persoalan dalam hal-hal seperti hadis dan tafsir yasirun adalah mudah. Persoalan seperti hadis dan tafsir itu mudah. Kenapa mudah? Il yastawi fil istiqlali biha as-saghiru wal kabiru. Karena sama di dalam menguasai biha dengan ahadis dan tafsir, sama as-saghiru wal kabiru, siapa orang kecil dan orang besar. Tidak memerlukan kecerdasan. Orang kecil dan orang besar sama dalam soal tafsir dan hadis ini. Li'anna quwwatal hifdzi kafiyatun fin naqli. Karena sesungguhnya kekuatan hafalan, potensi hafalan adalah cukup di dalam penukilan. Artinya daya hafal yang kuat cukup untuk menguasai tafsir dan hadis. Walaisa fiha majalun lil akli, dan tidak ada di dalam ahadis dan tafsir wilayah domain bagi akal. Akal tidak punya domain, bukan wilayahnya akal itu. Tapi yang dimaksud bukan tafsir bil mangkul dan bukan tafsir dirayah. Wa asraful ulumi, adapun paling mulianya ilmu, ma adalah sesuatu izdawaja yang berpasangan fihi di dalam ma, berpasangan al-aqlu wa sam'u, apa akal dan sam'u. Sam'u ini sama satu arti dengan naqlu ya. Wasqahaba fihi ar-ra'yu wa syar'u, dan berbarengan fihi di dalam ma ar-ra'yu apa rasio wa syar'u dan syara'. Artinya ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang memadukan antara akal dan nakal ya. Tidak semata-mata, tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual, akan tetapi juga memerlukan kecerdasan transmisional. Memiliki kecerdasan dan memiliki daya hafal yang kuat itu. Itu yang paling mulia ilmu itu. Wa ilmu fikhi wa usulihi, adapun ilmu fikih dan ilmu usulul fikih min hadzal qabili adalah termasuk golongan ini. Fikih dan usul fikih itu yang dari satu sisi akli, di sisi yang lain nakli. Fa innahu, sesungguhnya ilmu fikih wa usulihi ya'khudhu adalah mengambil min safwi syar'i wal akli, dari kejernihan syara' dan akal. Syara' ini ya Al-Quran hadis itu. Mengambil sawa as-sabili, akan jalan tengah. Fikih dan usul fikih itu mengambil jalan tengah antara syara' dan akal. Maksudnya memadukan antara syara' dan akal. Pada huwa tasarrufun bimahdil uquli, maka tidak ada apa ilmu fikih dan usul fikih. Tasarrufun bimahdil uquli adalah perilaku dengan semata-mata akal.
bihaitsu la yatalaqqahu asy-syar'u bil qabuli, dengan mana la yatalaqqahu tidak menyambut kepadanya apa syarat dengan diterima, wala huwa mabniyun ala mahdud taklidi, dan juga tidak ada ilmu fikih dan usul fikih itu hanya didasarkan atas semata-mata taklid, ikut-ikutan. Alladzi la yashhadu, yang tidak bersaksi, tidak bertestimoni lahu baginya, al-aqlu apa akal, bitai dengan dukungan, wa tasdidi dan pembenaran. Artinya fikih dan usul fikih tidak cukup dengan semata-mata akal yang tidak mendapat sambutan syarak, dan juga tidak semata-mata dibangun berdasarkan ikut-ikutan yang tidak didukung oleh rasio dan akal. Wali ajli syarfi ilmil fikhi wa sababihi, dan oleh karena kemuliaan ilmu fikih dan sebabnya ilmu fikih, wafarallahu, melimpahkan siapa Allah, melimpahkan dawaiyal khalqi, akan motivasi makhluk manusia, ada talabihi, yang mendorong untuk mencari ilmu fikih. Motivasi yang mendorong manusia untuk belajar fikih sangat besar, disebabkan saking mulianya ilmu fikih. Wa kana al-ulama'u bihi arfa'al ulama'i makanan, dan ada siapa orang yang alim di dalam ilmu fikih adalah paling tingginya ulama makanan posisinya. Wa ajallahum sya'nan, dan paling agungnya ulama sya'nan keadaannya, martabatnya. Wa aktsarahum atba'an wa a'wana, dan paling banyaknya ulama pengikutnya dan pembantunya. Fataqadoni, maka meminta kepadaku, fi unfuwani syababhi, pada permulaan remajaku, di awal permulaan masa remajaku, meminta kepadaku ikhtisasu hadal ilmi, apa keakhusan ilmu ini, keakhusan bi fawaidid dini wad dunya, dengan faidah-faidah agama dan dunia, wasawabil akhirati wal ula, dan pahala akhirat dan dunia, mendorong kepadaku an asrifa, agar aku menggunakan ilaihi, kepada hadal ilm, min mahlatil umri, dari leganya, min mahlatil umri, dari leganya umur, menggunakan sadron, akan awal mula. Asalnya an asrifa ilaihi sadron min mahlatil umri, aku terdorong untuk menggunakan awal-awal umurku. Ya, Al-Ghazali sejak usia muda sudah asik dengan ilmu fikih. Wa an akhussu bihi min mutanaffasil hayati qadran, dan agar supaya aku mengkhususkan bihi, dengan hadal ilm, min mutanaffasil hayati, dari hembusan kehidupan, mengkhususkan qadron, akan kadar tertentu. Aku terdorong untuk mengkhususkan kadar kehidupan untuk ilmu fikih. Fasannaftu kutuban katsiratan, maka aku pun menyusun kitab-kitab yang banyak.
Aku menyusun beberapa kitab yang banyak fi furu'il fikhi wa usulihi, tentang cabang-cabang fikih dan usul fikih. Tapi kemudian summa akbaltu ba'dahu ala ilmi tariqil akhirati. Aku fokus setelah itu aku fokus atas ilmu jalan menuju akhirat. Ini kan ilmu lebih banyak logikanya fikih dan usul fikih ya. Namun Imam Al-Ghazali setelah itu fokus terhadap ilmu jalan menuju akhirat. Wa ma'rifati asrarid dinil batinati, dan mengetahui rahasia-rahasia agama yang tersembunyi. Fasonnaftu, maka aku pun menyusun mengarang fihi tentang ilmu tariqil akhirah, mengarang kutuban basitatan kepada kitab-kitab yang panjang lebar, ka kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin, wa wajizatan, dan kitab-kitab yang ringkas, ka kitab Jauharul Quran, seperti kitab Jauharul Quran, wa wasitatan, dan kitab-kitab yang pertengahan, tak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu ringkas, ka kitab Kaimiyah Is-Sa'adati, seperti kitab Kaimiyah Us-Sa'adah. Ini kitab-kitab tentang tariqil akhirah. Thumma saqani qadarullah ta'ala wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim